Ada satu makom dalam perjalanan rohani yang begitu tingginya, begitu langka, begitu berbahaya untuk dibicarakan secara terbuka. Sehingga Imam Al-Ghazali sendiri, sang Hujatul Islam, menuliskan, "Saya hentikan pembahasan ini karena saudara belum pernah mendengar yang seperti ini." Makom itu disebut Qurbun Nawafil. Apakah kamu siap mendengar kebenaran ini? Salam Sang Sejati. Untuk memahami puncak perjalanan spiritualitas ini, terlebih dahulu kita harus kembali ke dasarnya, ke akar dari segala sesuatu. Imam Al-Ghazali, sang Hujatul Islam, dalam magnum opusnya Mishkatul Anwar atau relung-relung cahaya, beliau memulai dengan pernyataan yang mengguncang. Allah itu cahaya dan yang lain dari Dia tidak ada cahaya. Setiap cahaya adalah Dia dan cahaya keseluruhan adalah Dia juga. Mari kita renungkan dan kita pahami secara perlahan. Apa itu cahaya sejati? Cahaya yang sebenarnya adalah sesuatu yang dengannya, untuknya, dan dirinya sendiri itu ternampakkan. Cahaya ialah yang bercahaya dengan sendirinya, tidak bergantung pada sumber yang lain. Seperti matahari, bulan, bintang, semua yang kita lihat di langit, mereka bercahaya. Tapi cahaya yang ada pada mereka hanya sebatas pinjaman. Begitu juga dengan cahaya akal, cahaya kehidupan pada binatang, cahaya roh manusia. Semuanya adalah cahaya pinjaman. Semua cahaya-cahaya lain adalah pinjaman dari Allah, dan Dialah cahaya sebenarnya. Segalanya datang dari cahayanya, bahkan Dialah segala-galanya. Ini adalah fondasi. Jika kamu tidak memahami ini, kamu tidak akan memahami apapun yang akan saya sampaikan selanjutnya. Karena di sini kita mulai melihat bahwa ada tingkatan-tingkatan cahaya. Ada cahaya yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ada yang menjadi sumber dan ada yang menjadi cabang. Bahkan ada pula yang menjadi asal dan ada yang menjadi bayangan. Dan di puncak segala puncak, ada cahaya di atas segala cahaya. Sumber dan puncak segala cahaya yaitu Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Ghazali membuat pembedaan yang sangat tajam di sini. Beliau berkata, ada dua tingkatan tauhid. Tauhidnya orang awam dan tauhidnya orang khusus. Mereka yang telah mencapai makrifat. Tauhid orang awam berbunyi, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid orang khusus berbunyi, tidak ada Dia melainkan Dia. Sekilas, keduanya mirip, tapi di dalamnya ternyata tersembunyi lautan yang berbeda. Yang pertama, engkau masih melihat adanya selain. Engkau masih melihat adanya makhluk di samping Khalik. Engkau masih melihat adanya alam semesta. Lalu engkau berkata bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta itu. Dan itu benar. Tapi itu belum puncaknya. Yang kedua, segalanya melebur. Engkau tidak lagi melihat selain. Yang engkau lihat hanyalah satu yang esa. Yang engkau saksikan hanyalah wajahnya. Sebagaimana firman-Nya, walillahi masyriqi wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Imam Al-Ghazali menafsirkan, muka atau wajah manusia adalah hatinya, karena hatilah
cahaya dan roh. Jadi ketika hatimu telah dibersihkan, ketika pandangan batinmu telah tajam, kemanapun engkau memandang, maka yang akan kamu lihat hanyalah wajahnya. Bukan berarti engkau melihat Tuhan dalam bentuk fisik, maha suci Allah daripada itu. Tapi engkau menyaksikan bahwa segala sesuatu tampak karena cahayanya, bahwa segala sesuatu ada karena keberadaannya, bahwa segala sesuatu adalah cermin dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah makom fana fi tauhid, meleburnya kesadaran akan keakuan ke dalam kesadaran keesaan Allah. Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa ruh manusia bisa naik mi'raj melalui tingkatan-tingkatan cahaya, dari cahaya rendah ke cahaya yang lebih tinggi, dari alam fisik ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabarut, sampai akhirnya sampai ke tempat di mana tidak ada lagi kata naik. Karena bagaimana bisa naik jika sudah sampai di puncaknya? Bagaimana bisa bergerak ke atas jika yang tertinggi tidak memiliki atas lagi? Disinilah Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Baginya, di sini tingkatan telah habis. Tidak ada kenaikan mi'raj lagi untuk jiwa dan roh manusia. Jika ada pun, itu adalah pertukaran. Maka pertukaran itu ialah turun ke langit yang paling rendah. Apa maksudnya? Jadi setelah mencapai puncak, satu-satunya gerakan yang mungkin terjadi adalah turun. Tapi turun dalam pengertian seperti apa? Apakah turunnya seorang malaikat, ataukah turunnya wahyu, ataukah turunnya rahmat? Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang telah tenggelam di dalam keesaan Allah, orang yang telah mencapai makom tertinggi ini, dia akan mengalami apa yang disebut sebagai tajalli diri rahasia Allah. Dan orang inilah yang kata Imam Al-Ghazali yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi, aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, matanya yang dengannya dia melihat, lidahnya yang dengannya dia berbicara, tangannya yang dengannya dia memegang, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Tapi ini bukan panteisme. Ini juga bukan mengatakan bahwa manusia menjadi Tuhan. Tapi ini adalah fana, meleburnya sifat-sifat kemanusiaan yang rendah ke dalam sifat-sifat ketuhanan yang sempurna. Seperti ketika sebatang besi dimasukkan ke dalam kobaran api, besi itu tetaplah besi, tapi warnanya, panasnya, sifatnya menjadi api. Ia membara seperti api, ia menyala seperti api, tapi jangan salah, ia tetaplah besi. Jadi ketika engkau melihat seorang mukmin sejati, bukan sekedar orang yang mengaku beriman, tapi orang yang hatinya memang telah menyatu dengan cahaya ilahi, maka engkau tidak hanya melihat manusia, tetapi engkau melihat bayangan cermin ilahi. Engkau melihat cermin yang memantulkan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin yang paling sempurna. Itulah mengapa Siti Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya tentang akhlak beliau, ia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Bukan berarti beliau adalah Al-Quran secara fisik, tetapi Al-Quran kalamullah telah meresap, telah menyatu, telah menjadi karakter dan perilaku beliau sehari-hari. Beliau mendengar dengan telinga Allah.
Artinya beliau mendengar hanya apa yang diridhoi Allah. Beliau melihat dengan mata Allah. Artinya beliau melihat hanya apa yang diperintahkan Allah untuk dilihat. Beliau berbicara dengan lidah Allah. Artinya beliau tidak pernah berbicara kecuali kebenaran. Tidak pernah berkata kecuali yang bermanfaat. Ini bukan penggabungan fisik atau hakikat. Tapi ini adalah penyatuan kehendak, penyatuan tujuan, penyatuan cinta dalam keesaan mutlak. Sekarang kita sampai pada satu lagi pernyataan yang sering disalahpahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Imam Al-Ghazali dengan berani mengatakan, apabila ayat ini direnungi dan dipikirkan secara mendalam, maka diketahuilah bahwa maksudnya adalah serupa dengan kata-kata akulah yang hak atau maha suci aku. Tunggu, apakah ini berarti Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan? Tentu tidak. Ini adalah fitnah besar terhadap seorang ulama seperti Imam Al-Ghazali. Jadi apa yang beliau maksudkan? Beliau sedang menjelaskan bahwa ketika seseorang telah mencapai puncak makrifat, ketika ia telah tenggelam di dalam lautan tauhid, ketika ia telah fana dari sifat-sifat tercela dan bako dengan sifat-sifat terpuji, maka ia menjadi manifestasi sempurna dari nama-nama Allah. Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Maka orang ini melihat dengan kebijaksanaan. Allah memiliki nama As-Sami', Maha Mendengar. Maka orang ini mendengar dengan keadilan. Dan Allah memiliki nama Al-Mutakallim, Maha Berbicara. Maka orang ini berbicara dengan kebenaran. Ia tidak menjadi Tuhan, tapi ia menjadi cermin Tuhan. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Bulan tetaplah bulan, tapi cahaya yang dipancarkannya adalah cahaya matahari. Begitulah para waliullah, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang telah mencapai maqam ihsan. Mereka memancarkan cahaya Tuhan, bukan karena mereka Tuhan, tapi karena mereka tidak lagi menghalangi cahaya Tuhan dengan ego dirinya, dengan syahwatnya, dengan cinta dunia berlebihan. Saudaraku, sang sejati, saya tahu topik ini memang berat, tapi mungkin ada di antara kita yang merasa asing atau bahkan keberatan dengan penjelasan saya pada video ini. Dan itu wajar. Imam Al-Ghazali sendiri mengakhiri bab ini dengan peringatan. Baiknya sekarang kita hentikan pembahasan ini, karena saya pikir saudara belum pernah mendengar lebih dari apa yang telah saya sampaikan ini. Karena ini termasuk dalam bidang ilmu tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali oleh orang yang mempunyai makrifat. Tapi setidaknya kita telah membuka pintunya. Kita telah melihat sekilas, dan mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita semua untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengenal diri dan mengenal Tuhan. Jika kamu ingin menyelami lebih dalam, bacalah Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Bacalah secara perlahan, renungkan, dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Demikianlah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam